Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur karena kemurahan Tuhan saya masih melayani di Amerika dalam program atau seri KKR Kasih Melanda USA. Dan saat ini saya ada di kota Atlanta, USA. Dan saudara melihat tadi video ini dimulai dengan CNN, karena disinilah pusat CNN, saudara-saudara, yaitu di kota Atlanta. Tapi tempat di mana saya berdiri ini adalah Centennial Olympic Park, ya saudara-saudara. Ini kita tahu bahwa ini tempat di mana tahun 96 Olimpiade Atlanta, saudara-saudara. Di belakang sana saudara lihat ada beberapa obor besar, itu berkaitan dengan Olimpiade, ya saudara-saudara. Dan saya mengucap syukur ketika saya ada di sekitar Centennial Olympic Park ini, saudara-saudara. Saya mengingat firman Allah yang Paulus catat bagi Timotius di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat pertama dan seterusnya, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana panggilan untuk ikut menderita. Dan menarik saudara-saudara bahwa ketika Paulus bicara panggilan untuk ikut menderita, saudara-saudara, Paulus memberikan contoh-contoh di ayatnya yang ke-4. Dia bilang seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di ayatnya yang ke-6 dia bilang seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tapi karena saya ada di sekitar Centennial Olympic Park, di mana pernah terjadi Olimpiade Atlanta, maka saya tertarik dengan ayat 5, saudara-saudara. Ayat 5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, menarik saudara-saudara bahwa ternyata dalam urusan kerohanian kita, dalam urusan iman kita, firman Allah mengingatkan kita bahwa kepada kita dipercayakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tetapi kita juga harus menderita untuk Dia. Dan dalam penderitaan itu Paulus menggambarkan bagaimana seorang olahragawan. Saya dapati beberapa hal berkaitan dengan seorang olahragawan, saudara-saudara. Olahragawan itu adalah yang pertama orang-orang terpilih. Tidak mungkin saudara-saudara orang ikut sembarang. Saya pernah orang bisa ikut pertandingan atau perlombaan apalagi berskala Olimpiade, saudara-saudara, ya. Saya tidak tahu, mungkin yang mewakili Indonesia waktu itu apakah Susi Susanti, Rudi Gunawan, atau siapa? Saya lupa nama-nama pebulu tangkis ternama Indonesia kan. Tapi mereka adalah orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang sungguh terseleksi dari semua calon-calon peserta olahragawan, misalnya pebulu tangkis kah, atau olahragawan yang lain. Mereka adalah orang-orang terpilih. Nah, kita bersyukur bahwa sebagai orang Kristen kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah orang-orang terpilih. Dipilih bukan karena kita hebat, dipilih bukan karena kita ini orang-orang luar biasa, dipilih karena kasih karunia Tuhan, ya. Jadi kita harus berbangga sebagai orang Kristen dimanapun Anda berada. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Tetapi bagaimanapun setelah kita dipilih, kita diumpamakan seperti seorang olahragawan. Artinya bahwa setelah dipilih oleh Tuhan, saya dan saudara harus tetap mempersiapkan diri kita, melatih diri kita sedemikian rupa sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkenan atau orang-orang yang layak masuk dalam perlombaan iman atau pertandingan iman, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita boleh melihat bahwa bersama Tuhan kita akan melalui satu proses untuk meraih kemenangan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Ingat,
untuk keselamatan yang kita dapat itu tanpa syarat, itu cuma-cuma. Barang siapa percaya padanya diselamatkan. Tapi untuk meraih upah, meraih berkat, meraih kehidupan yang lebih baik, meraih atau membentuk satu kesaksian hidup yang berkenan kepada Tuhan, saya dan saudara harus melatih diri kita, ya. Latih diri kita dengan beribadah, latih diri kita dengan berdoa, latih diri kita dengan belajar firman Allah, latih diri kita dengan melayani, latih diri kita dengan memberitakan Injil, latih diri kita dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Ingat saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menjadikan kita anak-anak manja. Tuhan menjadikan kita orang-orang luar biasa yang terus mengandalkan Tuhan, mau dibentuk, mau diproses. Dan ingat, bersama Tuhan kita pasti bisa. Sebagai orang olahragawan ada peraturan-peraturan. Begitu pula dalam hal rohani, firman Allah merupakan peraturan. Ingat, kita dididik untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya apa? Dia mau kita rendah hati, ya. Lawan dari rendah hati itu sombong. Sombong itu manifestasinya tidak mau diatur. Sebagaimana seorang olahragawan ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan. Makan tidak boleh sembarangan, tidur tidak boleh sembarangan, bergaul tidak boleh sembarangan. Banyak olahragawan saya baca track recordnya, awalnya bagus tapi ujung-ujungnya hancur gara-gara apa? Mulai hidup tidak sesuai aturan, ya. Bergaul sembarang, diskotik, tidur lat, akhirnya performanya menurun dan akhirnya menghancurkan nama baik klub atau negara atau diri sendiri. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan. Jangan gara-gara kita nama baik Tuhan dipermuliakan. Doa Bapa kami, Tuhan bilang apa? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pengertian dikuduskanlah namamu bukan berarti Bapa kurang kudus, bukan. Tapi dimanapun kita berada, sebagai anak-anak Tuhan, kita menjaga kekudusan nama Tuhan. Petrus bilang, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam pribadi setiap orang Kristen. Kenapa? Supaya orang melihat melalui kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, saya Pendeta Mel Atok dari Atlanta, tempatnya di Centennial Olympic Park. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan pesan ini. Tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa lihat keindahan dari sekitar Centennial Olympic Park. God bless you all. Shalom, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Saya mengucap syukur bahwa Tuhan beri kesempatan lagi bagi saya untuk berbagi berkat kepada saudara sekalian. Kali ini saya ada di Atlanta, Amerika Serikat. Saudara-saudara, saya ada di sekitar Centennial Olympic Park, di mana tahun 96 kita tahu bahwa terjadi Olimpiade di Atlanta. Dan saudara lihat ini ada lambang atau simbol Olimpiade di belakang ini, karena memang di Atlanta ini pernah dilakukan Olimpiade Atlanta 1996. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena saya ada di sini, saya ingat firman Allah di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa bicara tentang perjalanan iman, pengiringan kita akan Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 5 ini, Paulus mengingatkan Timotius, dan tentunya ini juga Tuhan sedang mengingatkan kita semua sebagai orang percaya bahwa sebagaimana olahragawan melatih dirinya untuk mendapatkan mahkota atau mendapatkan medali, piala sebagai juara, maka saya dan saudara diwajibkan dalam perlombaan iman ini. Saudara-saudara, ingat, perlombaan iman itu tidak ditentukan oleh awal atau pertengahan, tapi bagaimana finishnya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan,
Tuhan, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, terus berlomba, terus bertanding dalam pertandingan iman. Latih diri Anda, persiapkan diri Anda, disiplinkan diri Anda di dalam aturan-aturan firman Allah, dan percaya bersama Roh Kudus, bersama Tuhan kita pasti bisa. Saya Pendeta Mel Atok dari Centennial Olympic Park, Atlanta, USA menyampaikan ini. Maju terus anak-anak Tuhan. God bless you all.